Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda yang diambil dari pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman Surabaya. Hari Rabu 8 Juni 2022 dengan tema Hikmat lebih berharga dari permata. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bimbinglah kami dalam perenungan firman Tuhan pagi ini, agar firman-Mu dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Amsal, pasal 8 ayat 11 dan 12. Marilah kita membacanya. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, siapapun pasti setuju bahwa permata merupakan barang berharga. Saking berharganya, sampai-sampai ada yang berpendapat bahwa permata bisa menaikkan gengsi, mengangkat martabat, bahkan menjadi ukuran kekayaan. Oleh sebab itu, dalam Perjanjian Lama, permata dijadikan sebagai persembahan bagi raja-raja. Namun di tengah-tengah pemahaman bahwa permata sebagai simbol martabat dan kekayaan, justru Salomo mengatakan bahwa hikmat itu lebih berharga dari permata. Mengapa Salomo mengatakan demikian? Renungan hari ini akan membimbing kita kepada pemahaman hikmat yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, permata memang adalah barang yang berharga. Semakin besar dan semakin unik, serta semakin indah sebuah permata, maka harganya akan semakin mahal. Dan semahal apapun harga permata, jika kita punya uang, maka permata itu bisa dibeli dan menjadi milik kita. Namun tidak demikian dengan hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari, tidak bisa dicuri, atau dirampas dari seseorang. Itu sebabnya Salomo berkata, hikmat itu lebih berharga dari permata. Itu tidak berarti Salomo menganggap sepele permata. Tetapi Salomo ingin mengajarkan sesuatu yang lebih penting daripada permata, kekayaan, dan kemewahan, yaitu hikmat. Hikmat Tuhanlah yang membuat Salomo memiliki pikiran yang tajam, cerdas, pandai, berpengetahuan, dan bijaksana, melampaui raja-raja dan orang pintar dimanapun pada masa itu. Hikmat yang dari Tuhan itulah yang memberi kemampuan Salomo untuk hidup bijaksana dan akan selalu belajar dari setiap peristiwa kehidupan. Ketika Salomo hidupnya semakin mengenal Tuhan dan hidup dalam tuntunan Tuhan, maka Salomo akan memiliki ketajaman berpikir untuk mampu membedakan yang baik dan buruk, yang berharga atau tidak, yang bermakna atau tidak.
Hikmat seperti itulah yang kita butuhkan. Namun, bagaimana caranya mendapat hikmat Tuhan? Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, untuk memperoleh hikmat, diawali dari hidup takut akan Tuhan, melalui memperkaya diri dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita takut akan Tuhan, maka hikmat itu juga dapat kita peroleh dengan lebih baik. Marilah kita hidup takut akan Tuhan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan hikmat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita merenungkan, apakah Anda menemukan hikmat dalam menjalani kehidupan ini? Hikmat kita adalah Kristus yang mengajar kita tentang kasih Allah. Dengan memiliki Kristus, kita memiliki hikmat untuk hidup dalam kasih-Nya. Marilah kita mewujudkan pesan firman Tuhan hari ini dengan hidup takut akan Tuhan, taat dan setia mengikuti teladan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Kristus, bimbinglah kami untuk hidup takut akan Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah Sapa Sabda hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita. Amin.